Shalom, puji Tuhan, kita sudah belajar dan akan kembali belajar saat ini dari gereja di Laodikia tentang realita atau kondisi real, kondisi yang sebenarnya dari keberadaan mereka secara rohani. Walaupun secara jasmani mereka mengaku dan merasa kaya, tidak kekurangan apapun, tetapi ternyata kondisi mereka yang sebenarnya dalam mereka melarat, mereka buta, dan kita melihat bahwa keadaan kondisi mereka yang sesungguhnya adalah sangat malang dan miskin. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa kondisi mereka seperti orang yang memiliki mata tetapi tidak punya kemampuan untuk bisa melihat. Tuhan mengatakan bahwa mereka ini buta, mereka tidak melihat. Mereka memiliki mata untuk melihat tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk melihat. Yesus berkata, kamu punya mata tapi tidak bisa melihat, kamu punya telinga tapi tidak bisa mendengar, kamu punya hati tetapi hatimu menebal, tidak bisa menanggap. Artinya mereka tidak punya hal yang kerohanian mereka itu susah menangkap perkara-perkara yang surgawi. Mereka lebih sadar kondisi keadaan lahiriah. Mungkin orang lebih sadar setan daripada Tuhan. Orang lebih menyadari ketakutan, kekhawatiran daripada menyadari Tuhan yang menyertai. Karena itu kita sudah belajar bahwa iblis memakai dunia ini, ilah zaman ini, membutakan sehingga banyak orang termasuk gereja di Laodikia tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus. Saya ingin ajak kita membaca sebuah ayat dari 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kita melihat bahwa Yohanes berkata mereka menjadi buta, tidak bisa melihat, tidak tahu arah. Mau pergi kemana mereka tidak tahu, karena mereka hidup dalam kegelapan. Kegelapan membutakan matanya. Saya berdoa biar seperti doa Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 1 ayat 16. Aku berdoa, aku minta supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepadamu, sehingga engkau bisa mengenal Allah yang benar, dan mata hati kita menjadi terang, sehingga kita bisa mengerti jalan arah kita mau kemana, mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Situasi yang terakhir yang Tuhan katakan, keadaan gereja di Laodikia adalah kondisi mereka bukan hanya buta, tetapi disebut telanjang, tidak berpakaian. Gomnos. Gomnos artinya memiliki pengertian bahwa sesuatu yang tidak semestinya, tidak normal, tanpa pakaian, keadaan telanjang. Jadi kalau saudara perhatikan ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, makan buah pengetahuan baik dan jahat, mata mereka terbuka, mereka menyadari mereka telanjang. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah sebelumnya mereka berpakaian? Tidak. Tetapi kenapa mereka tidak melihat ketelanjangan itu? Sampai mereka makan buah itu dan mereka melihat mereka telanjang, mereka bersembunyi dan menutupi kemaluan mereka dengan daun-daun pohon ara. Jadi gereja di Laodikia kondisinya juga seperti itu, telanjang. Artinya mereka lebih menyadari perkara-perkara hal-hal yang lahiriah daripada perkara rohani. Adam dan Hawa sadar, padahal mereka sebelumnya telanjang juga, tapi kali ini mereka lebih menyadari ketelanjangan mereka, hal-hal lahiriah, daripada menyadari kehadiran Tuhan. Karena sebelumnya mereka diliputi oleh kemuliaan Tuhan, jadi konsentrasi fokus mereka kepada kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Tapi dosa membuat mereka lebih menyadari dari perkara-perkara lahiriah. Jadi gomnos artinya mereka hanya menggunakan pakaian atau tanpa pakaian, tepatnya terbuka, jelas, terlihat, gamblang. Mereka seperti ditelanjangi. Jadi itulah kondisi keadaan daripada gereja Laodikia. Karena itu biar lewat pembelajaran kita dari gereja Laodikia ini, jangan sampai kondisi kita itu justru kebalikan daripada kondisi lahiriah kita. Bagaimana dengan saudara semua? Pembelajaran kita dari gereja di Laodikia, apakah engkau benar-benar kaya secara rohani, atau kita sebenarnya miskin, buta, dan telanjang, melarat, seperti dikatakan Wahyu 3 ayat 17 ini? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Biar situasi kondisi kerohanian ini, kita tidak seperti gereja di Laodikia ini, dengan kondisi yang memprihatinkan karena salah berpikir.
Karena salah membangun, mereka tidak fokus sungguh-sungguh membangun iman, hidup mereka secara rohani. Tetapi mereka hanya membangun dan berpikir bahwa hal-hal lahiriah ini menjadi ukuran dan penentu. Berkat-berkat secara jasmani menjadi ukuran dan penentu kerohanian. Ingat, kerohanian kita tidak ditentukan oleh perkara-perkara lahiriah. Walaupun kerohanian kita akan membawa berkat-berkat Tuhan secara lahiriah, tetapi perkara lahiriah bukanlah penentu daripada kerohanian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.